Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit halaqah atau tausiah tentang majelis zikir. Sebelum saya melanjutkan tentang materi tentang majelis zikir yang saya ambil sumbernya dari kitab Sahih Bukhari Muslim yang saya bawa ini, saya akan membacakan tata tertib dan pedoman pelaksanaan pengajian rutin majelis Jalsah Kabir, yang mana mulai hari ini sudah kami realisasikan dari hasil dari musyawarah besar kemarin, yang saya sudah berjanji bahwa semua apa yang kami bicarakan di musyawarah besar akan kami realisasikan semuanya. Dan pada hari ini akan saya bacakan tata tertib dan pedoman. Yang pertama, setiap masuk tempat majelis Jalsah Kabir wajib mengucapkan salam. 2. Dewan pengurus datang tepat waktu sebelum acara dimulai. 3. Ketua Dewan Pengurus harus bisa memimpin pembacaan kitab Jalsah Kabir. 4. Sebelum acara pembacaan kitab Jalsah Kabir dan halaqah dimulai, tempat ruangan harus bersih dari makanan, minuman, gelas, piring, tisu, tempat rokok, tempat makanan, tempat minuman. 5. Waktu acara pembacaan kitab Jalsah Kabir dan halaqah sudah dimulai, maka dilarang makan, minum, dan rokok. 6. Hidangan, makanan dan minuman dikeluarkan dan diberikan kepada anggota yang hadir harus setelah selesai pembacaan kitab Jalsah Kabir dan halaqah. 7. Shahibul hajat, shahibul bed tidak wajib dan tidak harus menyediakan dan memberikan hidangan, makanan dan minuman kecuali ada tamu besar seperti kiai atau tokoh besar majelis Jalsah Kabir. 8. Ketua Dewan Pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan rutin pembacaan kitab Jalsah Kabir apabila rumah pengurus lain dan anggota tidak sanggup ditempati pengajian dan halaqah. Maksudnya, apabila anggota maupun pengurus lain dalam satu DPC itu tidak sanggup ditempati rumahnya karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan, otomatis ketua Dewan Pengurus bertanggung jawab siap menerima tempat di rumahnya. Sebagai seorang ketua harus kosong. Itu konsekuensinya seorang ketua. Apabila rumahnya juga tidak memungkinkan untuk ditempati karena kecil atau dan sebagainya, caranya gimana ketua meletakkan pengajian rutin itu, entah di makam, entah di lapangan alun-alun, terserah. Yang penting rutinan itu harus berjalan tanpa konsumsi dan tidak harus ada konsumsi, karena itu kembali pada poin yang nomor 6. 9. Semua dewan pengurus dan anggota wajib mengisi daftar hadir. 10. Semua dewan pengurus pusat, wilayah, cabang, ranting wajib mencari dan memiliki anggota jamiah baru yang dibimbing dan ikut pengajian rutin majelis Jalsah Kabir. Fungsinya untuk apa? Kaderisasi.
Jadi semua pengurus harus mencari dan memiliki anggota jamiah baru, dibimbing, diajak untuk ikut pembacaan rutin kitab Jawatan Kabir. Mengapa? Itu adalah salah satu kaderisasi kita, metode manajemen kita pengkaderan. Seandainya antum sakit atau sudah dipanggil sama Allah, sudah wafat, otomatis penerusnya adalah teman antum tadi. Artinya secara tidak langsung antum punya murid. Itu kalau dari strukturalnya, antum sudah punya murid. Walaupun antum nggak merasa punya murid, itu sudah punya murid. Sanatnya dari antum. Seperti itu, terus seperti itu. Jadi ada pengkaderan. Itu sebenarnya nanti kalau jamiah kita ini sudah mulai berkembang 1 tahun, 2 tahun ke depan, itu adalah satu konsekuensi nantinya. Bukan hanya sekedar tata tertib, tapi konsekuensi. Nanti ada lagi. Setelah antum nggak bisa mencari anggota satu saja, konsekuensinya ada lagi nanti. Ini semua bukan saya yang mengarang, bukan saya yang memberikan tata tertib dan pedoman ini, tetapi pengurus besar. Semua ini dirangkum juga kami ambil dari beberapa kitab akhlak, sehingga tata tertib pelaksanaan pengajian rutin ini tertib, rapi, berakhlak, beradab. Tidak seperti yang kita lihat di YouTube kemarin, mungkin di DPC lain. Itu memang sengaja saya jelaskan. Dan memang saya diam. Akhirnya saya datangi. Insya Allah mungkin rutinan ke depan sudah berubah. Sengaja, jadi memang kalau tampilannya seperti itu, seperti jagongan, bukan pengajian. Jadi ada tata tertibnya, ada sopan santunnya. Mungkin kalau antum di masa kecil dulu pernah belajar kitab Akhlaqul Banin, kalau untuk wanita itu Akhlaqul Banat, terus kitab Taisirul Khawat, itu dijelaskan tata tertib, adab, sopan santun di majelis taklim, majelis zikir, majelis itu. Kemudian di kitab Ta'limul Muta'alim, dan semua kalau antum belajar. Ya berhubung antum nggak belajar, akhirnya ya kayak dengan aturan seperti itu, iya kan? Nah, berhubung kalau saya pribadi pernah, walaupun terus terang saya nggak pernah mondok, tapi saya belajar alhamdulillah khatam sampai kitab Bulughul Maram, Tanbihul Ghafilin, Riyadhus Shalihin, kitab yang besar-besar seperti itu. Seperti Ustaz Jabri Al-Bukhari almarhum, dia nggak mondok, tapi dia seorang mubalik. Dia nggak mondok, saya juga nggak mondok, tapi guru-guru saya juga orang-orang luar biasa. Guru-guru saya dulu ada yang lulusan Sidodiri, terus ada lulusan Gontor, terus sekarang juga ada lagi yang terakhir saya tahu 2004 itu terakhir saya mengaji itu Ustaz Soleh Qasim Sidoarjo, yang sekarang pendiri pendidikan Al-Quran Al-Karim di Surabaya, Jawa Timur, juga pengurus NDCMI Sidoarjo. Itu Ustaz saya dulu, salah satu. Tapi nggak itu aja Ustaz saya banyak sekali. Cuma itu yang terpandang, mereka itu yang terpandang yang mendidik saya sehingga terbentuk menjadi karakter santri, walaupun saya nggak pernah mondok. Kalau saya bilang panjang lagi, saya pernah ngaji di Ustaz Sotik almarhum, saya pernah ngaji di Pondok Gondang di Bendamungal itu, pernah Kiai Saifi, saya pernah. Artinya kalau saya di Gontor, dari Gontor itu kalangan Muhammadiyah, kalau dari kalangan NU-nya itu
kalangan-kalangan dari. Jadi saya nggak asing tentang ajaran-ajaran. Yang pasti kesimpulannya NU dan Muhammadiyah tidak ada bedanya. Kitabnya nggak ada bedanya. Yang beda apa? Cuma warna hijau sama biru, ormasnya yang beda. Kitabnya sama. Itu sama kitabnya. Sumbernya ya ini. Sahih Bukhari Muslim. Nggak ada perbedaan sama sekali. Muhammadiyah banyak yang menganut mazhab Syafi'i, banyak juga orang-orangnya. Banyak. Kalau antum terjun sendiri, antum kalau tahu Syekh Abdul Qadir Jailani itu memakai dua mazhab. Kan antum belum tahu kan? Ini saya tunjukkan. Syekh Abdul Qadir Jailani itu mazhab Imam Syafi'i dan Hanafi dipakai. Imam Syafi'i dan Hanafi. Saya kepingin tahu apa menerapkan Imam Syafi'i yang sebetulnya 100% kepingin tahu aku. Kepingin tahu saya. Mazhab paling keras itu Imam Syafi'i. Paling disiplin Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i. Nah, yang diajarkan fikih yang di TPQ di madrasah diniyah itu hanya potongan-potongannya saja. Seperti kitab Mabadiul Fiqih juz 1 sampai juz 4. Itu kan kalau saya bilang nggak ada, itu penjabaran dari kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram itu tentang fikih, semuanya tentang fikih, dan mazhabnya mazhab Imam Syafi'i. Saya pernah belajar sampai khatam. Nah, dijabarkan lagi di kitab-kitab kecil-kecil itu seperti Mabadiul Fiqih. Nah, itu. Jadi tidak ada bedanya. Lagi kemarin beberapa bulan Ustadz saya Kiai Haji Soleh Qasim Sidoarjo itu mengadakan diklat pendidikan dan pelatihan makmum dan sholat 4 madhab. 4 madhab ada sertifikatnya. Jadi orang NU tapi orangnya nggak kolok. Ustadz Soleh Qasim itu orangnya seperti itu. Ditunjukkan semuanya. Ajaran Islam itu seperti ini. Silakan antum milih ini. Gitu dong. Itu ustadz saya. Jadi nggak kolot satu apa itu golongan dan seperti itu. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang keutamaan majelis zikir. Sengaja saya ulang-ulang terus mulai dari rumahnya Ibnu kemarin di rutinan pusat. Saya ulang tentang majelis zikir karena tidak semua yang datang hari ini datang di rumahnya Ibnu, dan apalagi kemarin di Gepong di Pejukan mungkin. Artinya yang saya bahas cuma satu dok, masalah keutamanya majelis zikir. Apa itu keutamaan majelis zikir? Saya tidak membacakan bahasa Arabnya kan terlalu panjang. Saya bacakan terjemahnya saja di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim nomor 1573 halaman 478. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha memberkati, yang lagi Maha tinggi, memiliki para malaikat yang mempunyai keutamaan. Para malaikat selalu mengelilingi bumi. Para malaikat senantiasa memperhatikan majelis zikir. Apabila mereka dapati ada satu majelis yang dipenuhi dengan zikir, mereka turut mengikuti majelis tersebut, di mana mereka akan melingkarinya dengan sayap-sayap mereka sehingga memenuhi ruangan antara orang yang hadiri majelis tersebut. Majelis zikir, pikiran, gak ada kata bid'ah. Saya sendiri keluarga saya orang Muhammadiyah. Yang mengatakan itu tak bukakan kitabnya. Ini kitab. Sahih Bukhari Muslim, gak ada yang lemah di hadis di sini. Jadi mereka tidak yang merasa
ngomong ini itu, tidak mempraktekkan apa yang ada di dalam hadis itu sendiri. Sing golek sing enak-enak tok tak lakoni. Ya kan? Itu. Nah, Rasul ngono tok ya. Jare dia sopo katene maca kitab sak meniki kan gitu. Terus ki amal kabeh ngono. Nah, saya sebelum menyampaikan seperti ini, terus terang bagi saya keberatan. Berat apa? Setiap prinsip seorang mubaligh atau seorang mubaligh yang asli, artinya itu dia kalau mau memberikan tausiah, memberikan halaqah, itu harus dikerjakan dulu baru menyampaikan. Bukan menyampaikan dulu baru dikerjakan, lucu. Jadi dikerjakan dulu baru menyampaikan. Sebenarnya saya berat. Karena walaupun saya ikut pikiran, belum merasa saya ikut pikiran. Raga itu wong tapi hati ini kan belum. Katakan hati. Karena hati ini belum tentu nyambung dengan zahir kita. Artinya keadaan, maksudnya seperti ini. Maksudnya saya berangkat dari rumah. Ada keinginan zikir. Terus di dalam perjalanan di sana ya kelana apa? Sudah berapa persen? 20% sudah keroak gitu. Niatnya keroak misalnya. Iya kan? Hilang. Ini makanya saya berusaha niat saya itu tak 100%. Ya kan saya nggak merasa ikut pikiran. Terus tak tahu entah pikiran yang mana aku diterima oleh Allah ini. Nggak tahu aku. Dan saya nggak tahu mulai pikiran. Iya kan? Itu sulit. Kenapa kok saya sampai bisa mengatakan seperti ini, memberikan halaqah? Ya karena desakan dari dewan pembina, dari teman-teman. Sebenarnya saya terpaksa karena ini karena terus terang. Saya sekarang bidang IT, teknik informatika, teknik komputer, itu bidang saya sekarang. Dulu beberapa tahun yang lalu di bawah tahun 2007, saya bidang pendidikan agama, ya umum. Saya juga ngajar zaman dulu. Setelah itu saya beralih profesi. Cukup agama buat saya pribadi, tidak saya ajarkan kepada orang lain, tapi tetap saya amalkan. Tapi tetap saya berdakwah. Metode dakwahnya nggak harus ngajar, itu prinsip saya. Makanya akhirnya saya mengundurkan diri dari yayasan. Besok saya mengundurkan diri gini panjang lebar. Tak boleh sama, ada lagi penggantinya gini. Akhirnya tak sekat seorang pendakwah tidak harus ngajar. Saya tetap dakwah, tapi kalau ngajar nggak bisa karena waktunya. Saya tidak akan pernah berhenti dakwah sampai mati. Itu prinsip saya. Akhirnya dia mengizinkan saya untuk keluar. Itu dakwah saya nggak pernah berhenti. Tapi kalau ngajar, makanya bedanya seorang mubaligh atau dai dengan ustadz beda. Ustadz pasti mengajar, pasti seorang mubaligh, pasti seorang dai. Tapi kalau seorang mubaligh itu ustadz. Kalau saya kan ibu mubaligh, menyampaikan hal-hal yang baik-baik saja. Cuma panggilannya terserah ustadz, terserah ustadz. Seperti itu. Cuma alhamdulillah masalah kitab-kitab itu alhamdulillah ya ada hikmahnya. Saya dipanggil seperti ini, wah akhirnya belajar lagi, mutola'ah lagi. Wah ternyata banyak kekurangan. Alhamdulillah dulu itu hanya membaca saja. Saya masih muda, masih bocah baca sampai khatam, belum pernah bisa melaksanakan. Tapi sekarang masya Allah ya ada hikmahnya untuk saya sendiri. Nah ini juga semua pesan ini juga tidak hanya untuk saya sendiri, tapi juga untuk antum juga. Kalau bermanfaat bisa diambil, kalau tidak bermanfaat boleh dibuang. Majelis zikir, belum zikirnya. Majelis zikir saja. Kita datang ke majelis zikir itu dilindungi oleh malaikat seperti itu. Sayangnya di sela-sela kita itu ada malaikat. Kalau ada majelis zikir, diadakan itu seperti itu. Belum sampai zikirnya. Betul, antum zikir seandainya zikir di rumah sendirian, bagus, dapat pahala. Tapi yang dibahas di dalam kitab ini tidak sendirian, tidak ada di sini. Yang dibahas oleh Rasulullah di sini majelis zikirnya.
bukan baca kitab sendiri di rumah, bukan pikir sendiri di rumah. Ya bagus, itu bagus. Tapi yang lebih dari itu majelis zikir, majelis zikir itu. Kemudian kemarin saya juga membahas di Beijing Empau, membahas tentang zuhud juga. Jadi biar imbang, artinya itu tidak ada pilih kasih gempol atau tak kasih masalah majelis zikir lagi. Zuhud, bahkan nggak usah. Saya kasih sedikit tentang zuhud sekaligus. Apa itu zuhud? Gampangan itu, zuhud itu mengesampingkan duniawi, menomor duakan duniawi, meninggalkan dunia, bukan meninggal dunia, meninggalkan dunia, meninggal dunia bapak, meninggalkan dunia. Ini kalau orang-orang sudah belajar ke tasawuf itu paham betul, meninggalkan dunia, zuhud. Ya, itu meninggalkan dunia sementara. Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku berdiri di depan pintu surga, ternyata kebanyakan orang yang memasukinya ialah dari kalangan orang-orang miskin. Ketika aku, Rasulullah, berdiri di depan pintu surga, ternyata kebanyakan orang yang memasukinya ialah dari kalangan orang-orang miskin. Miskin apanya? Ya miskin dunia, hartanya. Miskin hartanya. Loh, kadang seperti ini saya sendiri aja belum bisa melaksanakan ini kan. Buktinya waktu aku tingkat ke yang menusuk itu miskin. Belum dikatakan kan. Artinya tetap walaupun dalamnya itu walaupun sekarang dalamnya itu masalah finansial saya itu berantakan, tapi tetap orang yang tingkat tetap. Iya kan? Masih agak dipulis, masih seragam nggak bisa beli. Tapi tetap dilihat rumahnya, itu karena seperti ini, pesan-pesan seperti ini saya juga pesan untuk saya sendiri dan juga antum, terutama bagi saya sendiri. Artinya kita melihat dari hadis ini, itu yang masuk surga itu kebanyakan orang-orang miskin. Loh, ini kaya berarti ya jangan mengharap kayaknya itu harus surga. Jelas ahli neraka. Kepingin tahu rasanya panas neraka. Ya, nggak bisa dirasakan betapa panasnya neraka itu. Cukup antum godok banyu lebono tangan itu berapa derajat. Kalau petinju Muhammad Ali itu selalu kemana-mana, dia nggak merokok Muhammad Ali, tapi bawa korek. Setiap dia mau melakukan maksiat, Muhammad Ali petinju itu, korek itu dijes ini, tangannya dibakar langsung gitu. Ya Allah, seperti ini panasnya dunia, apalagi panasnya neraka. Itu Muhammad Ali yang saya ambil pelajaran dari dia itu seperti itu. Selalu bawa korek api buat kerokok, tapi dia nggak. Itu seperti itu. Orang-orang miskin. Bisa gak kita menjadi orang miskin? Rasulullah itu kurang kaya gimana? Kaya Rasulullah. Istrinya Siti Khadijah apalagi. Tapi kok kenapa kok miskin? Rasulullah tidak minta miskin. Tidak minta miskin. Tetapi hartanya semuanya hanya untuk dakwah. Sampai dia miskin. Seandainya Rasulullah minta, ya aku berikan kaya, ya kaya betulan, kaya raya Rasulullah. Sekali doanya dikabulkan, sekali berdoa dikabulkan sama Allah. Begitu juga istrinya Rasulullah, Siti Khadijah, kaya sejazirah Arab di zaman, habis miskin ketika menikah dengan Rasulullah. Itu bukan karena apa, dihabiskan hanya untuk dakwah Islam. Nah, kira-kira kita bisa nggak seperti itu? Mampu nggak kita menyontoh seperti Rasulullah itu? Rasulullah
punya istri Siti Khadijah karena kaya. Kemudian Rasulullah menghabiskan hartanya Siti Khadijah. Terus bahwa kita punya pemikiran atau cerita sejarah Rasulullah bahwa Rasulullah itu juga punya istri sampai 9. Apa kekayaannya didapat dijual sampai 9 kali gitu. Kan enggak. Itu mindset yang salah. Kadang orang-orang non muslim kafir itu memutarbalikkan, saya lihat di media sosial. Kan tidak. Sehingga kita punya prinsip atau cerita yang valid tentang Rasulullah itu tidak gitu. Dunianya itu hanya untuk hartanya, itu hanya untuk dakwah. Sudah untuk dakwah, diberi anak itu meninggal semuanya, tinggal satu Siti Aisyah. Siti Fatimah. Itu Masya Allah. Artinya beban yang dirasakan Rasulullah itu. Saya punya buku sejarah Rasulullah itu tebalnya segitu, 2 kali lipatnya kitab dari kitab Imam Sahih Bukhari Muslim, tebalnya 2 kali lipatnya. Saya beli bukunya 2 lembar, saya baca, nggak kuat nangis sampai sekarang, nggak tak baca, nggak kuat nangis saya nangis betul, sampai nggak kuat baca saja. Betapa beratnya Rasulullah sampai sekarang saya nggak baca, karena 2 lembar tak baca itu seperti ini, berani aku baca. Mungkin agak berhenti nangis mungkin. Isinya kehidupannya Rasulullah itu segini tebalnya. Cuma 2 lembar tak baca, enggak kuat. Jauh sekali kita itu dengan Rasulullah, kehidupannya Rasulullah. Berat, sangat berat Rasulullah. Sudah tidak punya orang tua, mulai kecil ditinggal orang tua. Kemudian sudah menikah, anaknya meninggal, punya anak lagi meninggal lagi, punya anak lagi meninggal lagi, masih kecil-kecil. Mungkin antum bisa bayangkan, antum punya anak kecil-kecil lucu-lucu itu meninggal, punya anak lagi meninggal lagi. Berat perjuangan Rasulullah itu belum masih ngurusi umatnya, belum jihad, belum perangnya, perang berapa kali itu Rasulullah. Ya bisa, aku berangkat. Kalau kita ke istri kita, Bunda aku mau berangkat dia berangkat perang. Rasulullah itu bilangnya gitu, aku berangkat perang ya Aisyah. Nah kalau kita bilang ke istri kita, aku mau dia berangkat perang. Kira-kira gimana? Itu Rasulullah itu seperti itu. Berangkatnya berangkat perang, berangkat jihad. Berapa kali itu Rasulullah jihad, perang Badar, perang Uhud, perang Kodak. Itu berapa kali itu? Itu pun maju di depan jadi panglima juga Rasulullah. Saya nggak bisa membayangkan. Makanya baca buku itu sudah sampai sekarang sudah nggak kuat saya sudah. Bukan nggak malas baca, tapi nggak kuat saya baca berapa seminggu itu nggak berhenti saya melihat perjuangan Rasulullah. 2 lembar gini aja sudah. Lebih baik aku baca hadis-hadis Rasulullah terus tak kayak diri daripada melihat perjuangan. Tapi itu tak ambil pelajaran betapa luar biasa. Tidak ada manusia yang semulia Rasulullah, sekuat Rasulullah itu tidak ada, saya kira. Sekuat tenaganya, pikirannya, segalanya luar biasa, itu luar biasa. Kepemimpinannya, kemiliterannya, segalanya sudah pokok segalanya itu Rasulullah, sempurna, manusia sempurna. Muhammad. Aku juga melihat, Rasulullah maksudnya. Aku juga melihat para pembesar sedang ditahan penghuni neraka. Aku juga melihat para pembesar sedang ditahan penghuni neraka. Siapa pembesar itu? Pembesar itu orang-orang yang berkuasa, atau seorang penguasa, atau orang-orang kaya. Yang dimaksud pembesar itu orang-orang kaya, orang-orang besar, orang-orang terhormat dalam arti di hadapan manusia, bukan di hadapan Allah. Itu ditahan sama penghuni neraka. Karena apa? Ya karena ada pertalian ikatan hubungan finansial dengan mereka.
Nun sewu contohnya kemarin ada pertanyaan di majelis saya. Pertanyaan ini. Bagaimana dengan PNS Ustaz? PNS visanya lama. Kenapa kok lama? Ya karena PNS itu punya atasan, atasan punya atasan lagi, atasan punya atasan lagi, terus ke menteri sampai tutup pusat sampai presiden. Artinya keuangannya di dalam pemerintahan itu, di dalam struktural itu kan sangat panjang sekali. Sumbernya dari mana, untuk apa, dan ini dan banyak hisabnya lama. Nah, PNS pasti dijamin sama pemerintah hidupnya, ya kan, dijamin semuanya. Ini jawaban dari Ustaz yang ditanya, dijamin. Tapi belum tentu dijamin sama Allah, hanya dijamin oleh pemerintah. Lah, kalau sudah jamin, otomatis kan dia itu ya bisa dikatakan kaya. Artinya mau dijamin sama pemerintah, makan ya, terus gajinya, anaknya dapat tunjangan jabatan, tunjangan yang dan lain sebagainya. Beda dengan kita orang. Hari ini rame, besok sepi, bingung gitu. Hari seperti saya dalam bulan-bulan ini. Aku ya sepi. Seperti itu. Karena kita bersandar kepada Allah. Ya mungkin Allah memberi, ya sih inilah dunia. Masih mungkin kita hari ini di bawah, mungkin besok lagi di atas, bawah lagi atas lagi. Seperti itu. Bersandarnya kepada Allah. Saya pada waktu bangun rumah itu tidak ada satupun keluarga saya yang tahu. Artinya family saya tidak tahu. Kecuali adik saya kandung. Maksudnya keluarga saya 90% PNS, Gangkri. Dan mindsetnya yang diutamakan adalah kecerdasan, kepintaran, sukses dari PNS. Saya tidak. Artinya setelah saya bangun rumah selesai, saya buat share di grup. Pas aku kaget, kapan bangun nih, dana atau di dan sebagainya. Padahal sih kita bingung sih kontrak kabeh. Iya, ada sepupu saya itu dosen plus PNS, mulai menikah sampai sekarang masih kontrak. Fakta. Masya Allah. Terus saya katanya ke rumah itu, aku sih oh ya, mari ngono balik gitu. Seandainya dia tanya apa rahasianya, dia buka. Berhubung dia tidak tanya rahasianya, ngapain saya tunjukkan? Masa kalau saya tunjukkan, disangka nanti saya itu soalim dan sebagainya. Jadi saya diam aja. Repot. Gitu. Saya tidak kapot. Itu seperti itu. Jadi saya nggak bersandar kepada siapapun, ya bersandar hanya kepada Allah. Dan hanya amalan saya itu hanya asma Allah. Wah, Masya Allah. Muhammad. Itu toh asma Allah. Itu toh yang saya ulang-ulangnya asma Allah terus bertahun-tahun. Siang malam. Dan saya punya prinsip manajemen kolbu saya itu, saya pulang kerja maghrib dan selesai nggak selesai wong ngamuk gak ngamuk bawang itu wis barang ngalir ke saya itu wis nyetak gak selesai masa pulang saya ngaji di rumah ibadah sampai terbitnya matahari. Prinsip saya sambil sekarang itu. Jadi prinsip saya bahwa orang ngamuk gak mau kita ambilan itu nyoba gak mau kita tak cukup kita gak berkusi. Gak ambil pusing sekarang. Karena saya pikirkan kalau sudah terbenamnya matahari, saya prinsip ya sudah, berarti harus ibadah. Terbitnya matahari mulai kita kerja keras. Itu. Jadi ada kalau kita sila-sila ya betul. Kalau kita belajar taklim, kitab taklim yang pernah belajar kitab taklim itu ada manajemen seperti itu. Manajemen di dalam majelis taklim itu ada manajemen kolbu di dalam kitab taklim. Selanjutnya hadis selanjutnya, aku juga melihat para pembesar sedang ditahan penghuni neraka, di mana mereka diarahkan terus pergi ke neraka.
ketika aku berdiri, aku Rasulullah berdiri di hadapan pintu neraka, ternyata kebanyakan orang yang memasukinya adalah kaum wanita. Setelah pembesar-pembesar, orang-orang kaya, penguasa, Rasulullah masuk, dilihat banyak wanita. Karena berat seorang wanita itu sangat berat. Karena Imam Syafi'i itu luar biasa. Kalau antum tahu mazhab Imam Syafi'i betulan, ya betul. Ini tak buka. Kalau antum tahu mazhab Imam Syafi'i yang sebenarnya itu dalam hal wanita, cadar itu wajib. Cadar itu wajib Imam Syafi'i. Dan bahkan cadar itu nggak sekedar kelihatan matanya begini ninja. Kayak ninja. Kenapa kok gitu? Ya tadi, kalau tidak gitu dia adalah penghuni neraka. Mengapa kok jadi penghuni neraka? Jadi fitnahnya orang laki-laki. Masalah kalau tidak begitu kan tetap kayak ayu dari akhirnya dari mata ke hati, dari hati ke, ya kan berantak. Ada istri bojo tapi, ya kan. Nah dari sini ya kan akhirnya sakit dari rumah itu. Makanya itu tutup pono ini Imam Syafi'i. Nah kalau antum merasa punya istri yang pakai jilbab itu Imam Hanafi udah. Karena jangan kau ini aku Imam Syafi'i ya fikih sholat ya Imam Syafi'i sholat itu tahu. Jauh panjang banyak dalam Imam Syafi'i itu. Karena Imam Syafi'i belajar ketiga guru, Imam Malik, Maliki, Hanafi, lengkap isi ilmunya. Jos. Itu seperti itu. Berat jadi. Dan pernah ya mengeser tentang apa itu penyakit ain, penyakit mata. Hati berbicara, hati dengki, hasud, dengki, takabur, barangkali pokok penyakit hati lah. Itu tidak mungkin ada kalau mata ini tidak bicara. Kalau mata ini tidak berbicara, seandainya antum, mata antum nggak kelihatan, Buta. apa mungkin hati berbicara? Ya dari mata ini terus ke hati akhirnya bisa bicara kan. Contoh sepeda segar itu angin kepinginan ya kan mata dulu hasut dengki mulai panas MS fisik aku tuh bisa panas. Seandainya antum ditutup apa yang antum lakukan? Hati antum bisa bicara kan? Saya kadang juga membayangkan itu. Apa yang saya sampaikan seperti ini juga pesan bagi diri saya sendiri, raga saya sendiri, jiwa saya sendiri, hati saya sendiri juga pesan bagi saya. Pukulan dari saya sendiri juga berat. Kalau antum belajar seperti ini lebih dalam lagi berat. Kalau pernah antum belajar kitab Sulam Taufik, zinoi mata, zinoi moto, zinoi tangan, zinoi kaki, tambah panjang lagi. Apa kerasan lagi kitab Sulam Taufik, zinoi tangan juga ada dijabarkan lagi, tambah pecah lagi, tambah jauh. Kayaknya saya setiap berangkat dari rumah, berangkat pikir itu gitu. Alhamdulillah ya Allah, sepeda motorku itu tak niati untuk berangkat berzikir, mencari ridhamu ya Allah, mencari ridhamu Allah. Aku datang ke majelis zikir dengan sepeda motorku agar sepeda motorku tidak bermanfaat. Saya selalu niatkan seperti itu. Jadi sepeda motor itu bisa barokah juga. Jadi nggak sekedar tumpahnya berangkat. Karena ini juga rezeki kita diberikan sama Allah. Alhamdulillah kita punya sepeda motor. Seandainya nggak punya sepeda motor, kita punya sepeda motor. Nggak punya sepeda motor kita jalan kaki. Itu bisa untuk bayangkan nikmat mana, nikmat Allah yang diberikan yang mana yang kamu dustakan?
dalam Al-Quran itu kalau nggak salah fabiha ya lahir hikmatukal timbangan. Nikmat mana yang kami dustakan? Mata ini luar biasa. Menjaga mata itu sulit sekali. Kalau menjaga tangan, kaki mudah sekali. Karena ada mata. Seandainya antum nggak punya mata, tangan nggak bisa bergerak, hati pun nggak bisa, kaki nggak bisa bergerak, kemana antum bergerak? Syukuri itu. Syukuri. Nah, makanya fungsi daripada kita membaca kitab Jawahirul Kabir, asma Allah. Di dalam kitab Jawahirul Kabir itu setiap bait, setiap paragraf, kholisna minan nar ya Rabb, kholisna minan nar ya Rabb, jauhkan aku dari neraka ya Allah. Secara tidak langsung kita beristighfar. Karena apa? Dalam seminggu kita itu mata kita digolong opo ae ya kan? Wis barang kalir, larangan barang kalir sama kene kabeh. Satu minggu kita kumpul ke majelis zikir, minta ampunan kepada Allah. Yuyu apa? Hanya itu. Kita boleh bisa baca di rumah, bisa. Tapi lebih utama itu ke majelis zikir, majelisnya. Karena yang disebut di hadis Rasulullah ini majelis zikir. Majelis sholawat, majelis zikir. Itu. Luar biasa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan sedikit dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang selain topik ini terserah. Saya tidak menyediakan pertanyaan dari antum karena tidak semua pertanyaan yang antum tanyakan bisa saya jawab, nggak seperti Ustaz Abdul Somad. Mohon maaf, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.